Dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Ma min 'abdin muslimin ata akhahu yazuruhu fillah, illa nadahu munadin minas sama' an tibta wa tabat lakal jannah. Wa illa qala Allah fi malakuti arsyih, 'abdi zara fiyya wa 'alayya qirah, falam yardallahu lahu bisawabin dunal jannah." Tidaklah seorang hamba muslim yang mengunjungi saudaranya karena Allah, yang mengunjungi temannya karena Allah, melainkan akan ada yang menyeru di langit, "Antibta wa tabat lakal jannah." Engkau telah memperoleh kehidupan yang baik di akhirat dan telah lebih baik buat kamu bagimu surga. Sebab Allah berfirman, jika tidak maka Allah berfirman di kerajaan arasy-Nya. Apa kata Allah? "Hambaku menjenguk saudaranya karena aku, maka aku harus menjamuknya." Ya, karena itu Allah tidak ridho memberikan balasan apapun untuknya melainkan surga. Nah, sini dikatakan Al-Bazzar dan juga Abu Nuaim dan Al-Hilyah, dan hadis ini hasan li ghairihi karena dikuatkan dalam hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW sabda bahwa ada seseorang di zaman dahulu, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang mengunjungi temannya di desa lain karena Allah. Fa ba'atsallahu malakan fi madrajatih, maka Allah pun mengirimkan malaikat di tengah jalan. Datanglah malaikat itu berbentuk manusia, Pak. Apa kata malaikat? "Ila aina?" Kamu mau pergi kemana? Apa kata si muslim ini? "Azuru akhan li." Aku mau mengunjungi saudaraku. Apa kata malaikat ini? "Apakah engkau mengunjunginya karena dia pernah berjasa sama kamu?" Tidak. Aku mengunjungi dia murni karena Allah saja. Karena aku mencintai dia karena Allah. Apa kata malaikat? "Sungguhnya aku adalah malaikat yang Allah utus kepadaku, dan untuk memberikan kepada kamu kabar bahwa Allah mencintai kamu." Allah mencintai kamu. Masya Allah. Di sini menunjukkan keutamaan mengunjungi saudara yang kita cintai karena Allah. Saudara atau teman, ya, andai taulan, yang kita memang mencintainya karena Allah, bukan karena dia orang kaya, atau bukan karena dia punya kedudukan, atau karena dia punya kelebihan, atau punya jasa sama kita, bukan. Tapi kita kunjungi dia karena memang murni kita cinta dia karena apa? Allah. Karena ketakwaannya, karena keilmuannya, karena amal salehnya. Maka kalau kita mengunjungi teman-teman yang saleh karena Allah ini, Pak, ini pahalanya luar biasa banget, Pak. Yang pertama, sudah kita sebutkan hadisnya dalam Sahih Muslim, Pak, bahwa ini menyebabkan Allah mencintai kita. Pak, siapa yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Dalam hadis ini disebutkan akan menyerulah seorang penyeru di langit, "Antibta wa tabat lakal jannah." Engkau telah berbuat baik dan yang cocok untukmu adalah surga. Lalu Allah menyeru di kerajaan arasy-Nya, "Hambaku mengunjungi saudaranya karena aku, maka kewajibanku adalah untuk menjamuknya." Masya Allah. Tapi tentunya, Pak, mengunjungi teman pun tidak boleh berlebihan. Kenapa? Karena Nabi SAW memberikan kepada kita bagaimana kita berkunjung kepada teman. Kata Rasulullah SAW, "Zur ghibban tazdad hubban." Kunjungilah sekali-kali, niscaya akan bertambahlah rasa cintamu kepadanya dan rasa cinta dia kepadamu. Jadi adab dalam mengunjungi teman itu, Pak, jangan sering-sering, jangan tiap hari. Kenapa? Sebab kata para ulama, kalau tiap hari itu bukan malah menimbulkan cinta, bukan. Tapi kalau tiap hari itu malah terkadang malah menimbulkan apa? Ketidaksukaan. Makanya yang bagus, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita, mengunjungi teman itu sekali-kali aja, ya, bukan kemudian sesering-seringnya, tidak. Nah ini Bapak dan Ibu, jadi kita dianjurkan, ya, kalau Bapak punya 10 teman yang Bapak cintai karena Allah, jangan sampai nggak pernah ada satupun yang Bapak kunjungi rumahnya, jangan. Yang lebih bagus ada satu kunjungan, pergi Bapak ke rumahnya, kunjungi dia, ya, lihat bagaimana keadaannya. Allah, ya akhal Islam, itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.